Selamat petang saudara, TVRI Kalimantan Utara kembali menyapa Anda dalam Dialog Kaltara Bicara bersama saya, Angki Crescentia. Seperti yang kita ketahui bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah di Indonesia untuk gencar memberantas praktik perjudian, baik itu pada praktik perjudian konvensional maupun juga judi online. Dan hal ini kemudian juga ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian di seluruh daerah termasuk di wilayah hukum Polres Bulungan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya strategi yang diterapkan oleh pihak Polres Bulungan untuk memberantas seluruh praktik kejahatan termasuk juga praktik perjudian yang ada di wilayah hukum Polres Bulungan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Bulungan, AKBP Ronaldo Maradona Siregar, SHSIK. Pak Kapolres, selamat sore. Selamat sore Mbak Angki, selamat sore pemirsa TVRI Kaltara. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kapolres untuk waktunya. Saya awali dengan pertanyaan bahwa saat ini saya ingin mengetahui dulu Pak Kapolres, sebenarnya bagaimana gambaran situasi umum terkait dengan angka praktik perjudian di wilayah hukum Polres Bulungan ini? Baik, jadi kalau kita lihat dari angka, setahun ini Polres Bulungan sampai dengan bulan Agustus, itu kita sudah bisa datakan ada 5 kasus perjudian yang terungkap. Itu ada sabung ayam, ada judi dadu, ada juga judi kartu. Baik. Jadi dalam 1 bulan terakhir atau di bulan Agustus itu kami mengungkap 2 kasus. Satu judi kartu dan satu lagi judi dadu. Itu 5 kasus itu ada yang terjadi di Bulungan, ada juga di Kabupaten Tanah Tidung. Karena wilayah hukum kami kan di wilayah Kabupaten Bulungan dan Tanah Tidung. Jadi memang secara umum jumlahnya belum terlalu banyak. Tapi memang kami masih melakukan upaya-upaya untuk memetakan dan mengungkap perjudian yang lewat online. Walaupun memang karakteristik dengan wilayah yang kami hadapi di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan di kota-kota besar. Baik, ini menyambung apa yang tadi Pak Kapolres jelaskan bahwa memang kita ketahui bahwa wilayah hukum Polres Bulungan ini terbilang cukup dinamis Pak, meliputi 2 wilayah, 2 kabupaten, Kabupaten Bulungan dan juga Kabupaten Tanah Tidung. Tentunya dalam memberantas praktik perjudian ataupun juga tindak kejahatan lainnya ini kemudian tidak gampang begitu karena wilayah hukum yang memang luas. Kemudian apa Pak tantangan ataupun juga kendala utama yang dihadapi oleh pihak Polres Bulungan? Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Bang Angki memang, jadi situasi geografis di Kabupaten Bulungan dan Tanah Tidung yang menjadi wilayah hukum Polres Bulungan itu memang menjadi tantangan utama kami. Namun demikian, tantangan itu terus kita jawab dengan berbagai upaya yang kita maksimalkan senantiasa. Salah satunya adalah menguatkan peran serta masyarakat dalam memberikan kami informasi-informasi jika di suatu tempat itu ada potensi-potensi kejahatan, khususnya yang kami sering mendapatkan asupan informasi dari masyarakat itu untuk pengungkapan kasus-kasus seperti perjudian, narkotika. Jadi memang teknologi informasi di sini mungkin masih terbilang karena belum jadi kota gitu. Jadi belum terlalu masif. Jadi peran serta masyarakat memberikan informasi lewat jaringan-jaringan yang ada di lapangan itu yang sangat-sangat membantu kami untuk mengungkap berbagai kejahatan tersebut. Baik, tadi Pak Kapolres juga sudah menyinggung mengenai peran serta kemudian juga sinergisitas bersama dengan masyarakat, bersama dengan elemen lainnya, elemen masyarakat lainnya. Sejauh ini Pak Kapolres bagaimana yang sudah dibangun, sinergisitas yang sudah dibangun, baik itu dengan masyarakat ataupun juga dengan pihak-pihak terkait lainnya? Silakan. Jadi kalau saya lihat selama ini hubungan pertama dengan masyarakat dulu, karena itu mitra utama kami masyarakat. Itu luar biasa baiknya. Jadi mungkin berani saya sampaikan 80%, 90% apa yang kami ungkap itu kerjasama kami dengan masyarakat. Ada kelompok-kelompok masyarakat baik yang terorganisir maupun tidak. Itu terus memberikan asupan informasi yang bisa kami tindak lanjuti sehingga kami bisa mengungkap berbagai perkara. Jadi baik yang dilaporkan masyarakat maupun masyarakat istilahnya menjadi korban, melaporkan ada. Tapi ada yang tidak menjadi korban, tapi mereka melihat seperti kejahatan narkotika, perjudian, dan lain-lain, mereka juga kerap memberikan laporan kepada kami untuk kami tindak lanjuti.
Semoga di sini bagaimana cara kami mengelola trust dari masyarakat itu adalah dengan terus merespons informasi-informasi yang mereka berikan. Jadi bahkan salah satu acuan yang kami gunakan begitu, kalau misalnya bukan buat kejahatan memang, contohnya ada kecelakaan dan lain-lain, itu ada akun Instagram Bulungan terkini, itu jadi salah satu acuan saya untuk bisa mengarahkan anggota saya untuk melakukan pengecekan-pengecekan. Beberapa kali kasus pencurian juga bisa kami ungkap dengan cepat, bahkan sebelum korbannya melapor, itu karena ada postingan di media sosial yang bisa kami segera respons begitu. Yang berikutnya, bagaimana kerjasama kami dengan stakeholder terkait. Jadi ada pemerintah daerah, ada TNI, itu jaring-jaring komunikasi kami itu senantiasa kami pelihara lewat forum-forum yang informal maupun yang formal. Jadi kami punya ada waktu-waktu tertentu untuk rapat Forkopimda, kemudian di jajaran intelijen juga ada. Tapi kami juga selain di forum-forum yang resmi, kami senantiasa melakukan komunikasi setiap hari secara informal. Baik, menjalin komunikasi intens dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan terutama dengan masyarakat, Pak Kapolres. Ini menjadi salah satu langkah awal kunci untuk mengungkap berbagai tindak kejahatan. Nah, setelah kemudian menerima aduan ataupun juga setelah bersinergi bersama dengan instansi ataupun juga stakeholder terkait, langkah apa kemudian, strategi apa yang diterapkan oleh pihak Polres Bulungan dalam mengungkap kejahatan ataupun juga praktik perjudian atau mungkin kejahatan-kejahatan lainnya sejauh ini, Pak? Ya, jadi ini yang saya syukuri, saya berdinasi Polres Bulungan, secara umum sebetulnya angka kejahatan di sini, apakah ada tren peningkatan? Iya. Ya. Tapi apakah peningkatannya itu secara tren, secara angka itu melonjak dengan tajam? Tidak. Artinya, upaya-upaya yang kami lakukan sebenarnya adalah saat kami mendapatkan informasi dari masyarakat, mungkin dari rekan-rekan di Forkopimda, dari instansi lain yang terkait, bagaimana cara kita menyelesaikannya, kemudian kami mengembalikan lagi dengan cara-cara yang juga bersinergi dengan mereka. Iya. Jadi masalahnya ini tidak kami anggap sebagai masalah yang hanya harus ditangani oleh pihak kepolisian, tapi kita kembali lagi kepada masyarakat bagaimana kita menghadapi masalah ini bersama-sama. Di situ kami memerankan, ada bimas-bimas kami di lapangan, jadi seperti beberapa kali 2 bulan belakangan ini cukup banyak sebetulnya kasus-kasus pencurian yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Ya. Di situ bimas kami yang berperan, di situ ada sabara yang berperan. Jadi tidak semuanya harus sampai ke fungsi penyidikan, kita bawa ke criminal justice system, ke sistem peradilan pidana, tapi masalah memang sudah bisa diselesaikan sejak awal. Jadi bagaimana caranya kita meredam permasalahan-permasalahan, karena kita dari awalnya kita sudah mendapatkan informasi, penanganannya pun sejak dini sudah dikerjakan bersama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan yang bisa sama-sama menjaga kondusivitas wilayah kabupaten ini. Kalau wilayah kabupaten kami aman dan sama-sama dijaganya bukan hanya oleh polisi saja, tapi seluruh stakeholder terkait, seluruh masyarakat di sini bahu-membahu, ya saya rasa itu yang diharapkan oleh kita semua. Baik, tadi Pak Kapolres juga sempat menjelaskan bahwa memang untuk tindak kejahatan tertentu ini pendekatannya bisa diupayakan dengan restoratif justice. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi penyelesaian tindak kejahatan yang sejauh ini diterima oleh Kapolres ataupun juga oleh pihak Polres Bulungan untuk menyelesaikannya dengan metode ataupun juga pendekatan restoratif justice ini, Pak? Ya, jadi di akhir tahun lalu itu Bapak Kapolri telah menandatangani Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang restoratif justice. Jadi kita sebetulnya sekarang ini sudah mendapat panduan yang lebih jelas bagaimana kita mengimplementasikan hal tersebut di lapangan. Yang boleh dilakukan sebelum penyidikan, jadi masih di tahap penyelidikan, ataupun bahkan kita baru menerima laporan, sampai dengan kita sudah melakukan penyidikan. Baik. Nah, kalau saya lihat dalam beberapa bulan belakangan, kalau saya evaluasi, jadi memang kalau di polsek-polsek kami yang cukup jauh lah dari Tanjung Selor ini, memang kita maksimalkan saat memang masyarakat itu mau berdamai kembali itu dengan pendekatan restoratif justice bahkan sebelum dimulainya penyidikan. Baik. Nah, memang kalau yang biasanya sudah dilaporkan ke Polres itu kami tangani
restoratif justice setelah penyidikan. Kalau misalnya memang masyarakatnya di situ tidak mencapai kesepakatan terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dipersyaratkan di dalam peraturan kepolisian tersebut, itu baru lanjut ke tahap selanjutnya atau di dalam sistem peradilan pidana. Baik, berarti dengan kata lain memang dalam pendekatan restoratif justice ini harus ada korban ataupun juga harus ada pelaku begitu ya Pak ya? Ada yang merasa dirugikan. Korban dan pelaku ada yang merugikan dan ada yang dirugikan, kemudian mereka mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan ini perkara atau mereka berdamai sebelum hal tersebut kita lanjutkan di dalam proses peradilan. Baik, berarti tidak untuk tindak kejahatan perjudian ini ya Pak ya? Tidak untuk kejahatan perjudian. Baik. Nah, tadi juga Pak Kapolres sempat menyinggung bahwa memang untuk angka perjudian kalau kita lihat dari Januari sampai Agustus memang terbilang tidak terlalu tinggi begitu angkanya. Apakah memang bisa dikatakan bahwa wilayah hukum Polres Bulungan ini termasuk wilayah yang kondusif terkait dengan praktik perjudian ini, Pak Kapolres? Ya, kalau dari angka kita melihat seperti itu. Meski demikian, sebenarnya kami terus melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat. Alangkah lebih baiknya sebetulnya tidak perlu ditangkap oleh polisi begitu, tapi masyarakatnya sudah tidak melakukan praktek-praktek perjudian. Nah, memang tidak semua yang sudah diinformasikan oleh masyarakat kepada kami itu berhasil kami ungkap. Contoh, ada di beberapa tempat, di beberapa kecamatan yang ada di Bulungan dan Tanah Tidung, kami pernah mendapatkan juga informasi pada saat melakukan penggerbakan ke sana bocor. Baik. Nah, perkiraan kami bocor karena sudah nihil, tapi bekas-bekas sabung ayam apanya itu kan nampak. Gitu. Tapi ini upaya-upaya untuk memberantas hal ini terus akan kami lakukan. Dan kami tetap ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi ini. Kami akan terus melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mematangkan jika ada informasi-informasi yang memang kredibel untuk bisa kami ungkap dengan segera. Baik, lagi-lagi walaupun angkanya rendah, tetapi ini tidak membuat personil Polres Bulungan kemudian menjadi lengah dan semakin gencar untuk mengungkap segala bentuk tindak kejahatan. Nah, kalau kita juga melihat Pak Kapolres dengan angka yang terbilang tidak terlalu besar untuk kasus perjudian ini, dari pelaku sendiri, apakah mereka ini berasal dari pemain baru kalau kita bilang, atau mereka ternyata residivis untuk ada kasus yang baru, ada yang residivis. Oh, oke. Berarti memang ada pemain baru, tetapi juga kemudian ada yang melakukan lagi dan lagi. Baik. Nah, dari Pak Kapolres sendiri melihat situasi dengan kondusivitas yang terjaga saat ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak Kapolres terkait dengan tadi Pak Kapolres sudah sempat menyinggung bahwa jangan sampai polisi turun tangan. Harusnya ini ada kesadaran sendiri dari masyarakat. Bagaimana kemudian Pak Kapolres ingin mengimbau, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini? Ya. Jadi kebutuhan tentang keamanan sebetulnya bukan hanya kebutuhan dari kami polisi. Terlebih lagi itu adalah kepentingan kita bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan berbagai pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan selama kita melakukan pembangunan, kehidupan sosial dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa, karena ini kan kebutuhan kita sama-sama, bagaimana kita bisa mewujudkan itu ya kita harus bekerja sama. Polisi adalah salah satu pihak ya, salah satu unsurnya yang memang secara undang-undang mungkin kami dijadikan garda terdepan gitu, sesuai undang-undangnya untuk memastikan situasi keamanan ketertiban masyarakat itu terjaga. Jadi kami tidak bisa memang bekerja sendiri, kami butuh dukungan seluruh masyarakat. Keamanan di sini bisa terwujud bukan hanya karena polisinya istilahnya profesional, kemudian tangguh dan seterusnya, tapi juga kami butuh dukungan memang masyarakatnya yang bisa sama-sama dengan kepolisian, kita memiliki tujuan yang sama, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi untuk menciptakan itu. Jadi kalau pesan saya untuk masyarakat, ayo terus kita jaga keamanan, ketertiban, kondusivitas wilayah kabupaten kita, supaya kita bisa terus menjadi semakin maju, semakin sejahtera di Kabupaten Bulungan ini. Baik, tentunya ini semakin menarik Pak Kapolres. Kita akan jeda dulu terlebih dahulu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan jeda pariwara berikut ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya dipagar. Berjuang Isomar tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Anda kembali menyaksikan Dialog Kaltara Bicara. Saya masih bersama dengan Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar SIK. Pak Kapolres, kita lanjutkan kembali. Ini juga kalau kita lihat Pak Kapolres, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Lemkapi ini beberapa waktu lalu juga menilai bahwa upaya dari kepolisian untuk kemudian mengungkap seluruh bentuk kejahatan termasuk praktik perjudian tadi ini adalah salah satu langkah tepat untuk kemudian mengembalikan trust, memulihkan rasa kepercayaan masyarakat kembali kepada Polri. Nah, sebagai seorang Kapolres, bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, menurut saya kajian dari lembaganya sudah pasti ada proses-proses itu terhadap itu. Jadi kita juga mendukung dan kita pasti juga melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan dari pimpinan-pimpinan Polri, khususnya yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kami juga selain itu untuk mengembalikan trust, memang saya rasa tidak cukup hanya dengan kita mengungkap berbagai bentuk kejahatan dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita terus memelihara kedekatan kita dengan masyarakat. Karena itu tadi saya bilang, polisi ini nggak akan bisa berhasil sendiri tanpa masyarakat juga yang mendukungnya. Jadi kalau strategi yang kami lakukan di Polres Bulungan ini, memang bagaimana mencari kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya aktivitas yang senantiasa bisa semakin dekat sama masyarakat. Kemudian memastikan juga bahwa ya kalau apa yang dipersepsikan negatif mungkin kepada oleh masyarakat kepada kami institusi Polri, ya itu tentu menjadi bahan kami untuk mengintrospeksi bagaimana organisasi kami dalam melakukan pekerjaan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi berbagai masukan, kritik, bahkan yang tajam, yang pedas terhadap kami, jika memang itu benar, tentu harus kami terima sebagai bahan pembelajaran untuk bisa menjadi semakin baik ke depan. Jadi kalau misalnya contohnya ada perilaku anggota kami atau bahkan perilaku saya selaku pimpinan di Polres Bulungan ini yang memang betul perlu dikritik, diperbaiki, ya itu akan menjadi masukan saya untuk kemudian saya perbaiki, bagaimana sikap dan perilaku dari organisasi yang saya pimpin di Polres Bulungan ini. Baik, ini menarik sekali karena memang dari pihak Polres Bulungan, terutama dari Pak Kapolres sebagai jajaran tertinggi di wilayah hukum Polres Bulungan ini, kemudian menyampaikan bahwa tidak ada polisi yang anti kritik begitu. Kita sepakat dan saya juga sepakat bahwa memang kejahatan yang dilakukan ini adalah oknum. Kita menyebutnya oknum karena rasanya tidak adil ketika satu orang berbuat dan semuanya dicap buruk begitu Pak Kapolres. Ini juga masih menyambung apa yang Pak Kapolres jelaskan bahwa instruksi Kapolri jelas tindak kejahatan termasuk perjudian mulai dari pemain kecil sampai kemudian ke bandar atau pemain besar dan juga termasuk backingan atau anggota kepolisian yang terlibat
untuk membackup ini juga kemudian diberantas. Tetapi saya ingin mengetahui Pak Kapolres, situasi seperti ini di Polres Bulungan sendiri bagaimana Pak Kapolres? Apakah memang sejauh ini jajaran pihak kepolisian memang sudah berada di garda terdepan, tidak memihak kepada salah satu pihak begitu, tidak kemudian hanya memihak kepada pihak-pihak tertentu? Seperti apa laporan atau aduan dari masyarakat sejauh ini? Sejauh ini yang saya terima, jadi kalau apakah kami masih ada menerima pengaduan keluhan masyarakat? Ya, masih ada. Dan itu senantiasa kami lakukan evaluasi-evaluasi, perbaikan-perbaikan. Tapi ada juga memang layanan aduan yang disampaikan oleh masyarakat ternyata juga memang tidak terbukti. Jadi tentu ini semua butuh diklarifikasi. Yang jelas jika yang disampaikan itu adalah memang untuk kebaikan kami, maka walaupun itu pedas, walaupun itu tajam, ya itu menjadi asupan yang baik buat kami. Obat kan memang pahit begitu. Tapi kalau kita minum obatnya kita jadi sehat begitu. Nah kemudian saya sendiri memastikan bersama jajaran kepolisian di Polres Bulungan, untuk kita memang berdiri di garda terdepan untuk menegakkan hukum itu sendiri. Jadi jika ada pelanggaran-pelanggaran, kami memang tidak pandang bulu. Jika itu melibatkan anggota kami sekalipun, maka kami akan lakukan proses sebagaimana yang semestinya. Mungkin bisa dilihat juga bahwa selama yang kita lakukan belakangan ini, ya apakah ada anggota Polri yang terlibat kemudian kami proses, ya kami proses di Polres Bulungan. Kita tidak mau melihat karena itu anggota polisi kemudian kita lakukan hal-hal yang tidak benar, bukan seperti itu. Ini adalah dalam rangka justru memperbaiki apa-apa yang saat ini atau beberapa waktu lalu menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat kepada institusi kami. Baik, ini salah satu juga langkah untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Lalu kemudian Pak Kapolres, saya juga ingin mengetahui kalau dari situasi kondusif yang saat ini memang sudah terjaga, intensitas komunikasi bersama dengan masyarakat, kemudian juga dengan pihak Forkopimda ini juga semakin masif digelar. Tentunya tugas kepolisian ini tidak hanya sebatas menegakkan hukum begitu ya, tidak hanya memberantas kejahatan, tetapi ada juga pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan kepada masyarakat. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu di wilayah hukum, baik itu di kepolisian daerah Kalimantan Utara ataupun juga di wilayah lainnya di Indonesia, kemudian polisi ini turut berperan serta turut membantu dalam penyaluran bantuan yang memang saat ini juga sedang masif dilakukan oleh pihak pemerintah. Kalau dari wilayah hukum Polres Bulungan sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Sama ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang penyaluran bantuan itu merupakan program terpusat dari Mabes Polri. Kita memang diarahkan untuk membantu pengawalan-pengamanan, misalnya seperti sekarang penyaluran bantuan langsung tunai. Kalau sebelumnya kan vaksinasi, namun kita lihat memang vaksinasi sekarang ini mungkin di Kaltara sudah hype-nya sudah tidak setinggi sebelum-sebelumnya. Seperti kemarin juga selain yang diarahkan dari Mabes Polri, di level daerah, di level kabupaten itu juga kami lakukan kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan sosial untuk ya saudara-saudara kita yang terdampak, misalnya dari kenaikan harga BBM kemarin misalnya. Ya dengan kemampuan yang ada di Polres Bulungan, kami juga berusaha untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya kita bersama-sama menghadapi ini, tidak ada salahnya kita turun memberikan bantuan kepada mereka. Itu bahkan ya langsung anggota kami yang turun kepada masyarakat begitu. Baik, ini juga Pak Kapolres sudah menjelaskan sebegitu rincinya terkait dengan bagaimana upaya, kemudian juga bagaimana strategi yang sudah dilakukan. Nah, kalau tadi Pak Kapolres sudah melakukan imbauan, mengimbau, kita di segmen pertama sudah mengimbau kepada masyarakat bagaimana ayo kita sama-sama menjaga agar wilayah hukum Polres Bulungan ini tetap dalam kondusivitas ya, seperti yang sudah terjadi. Nah, kali ini saya ingin meminta Pak Kapolres bagaimana kemudian mengimbau kepada seluruh jajaran kepolisian terkait dengan pemberantasan seluruh tindak kejahatan, termasuk judi ataupun juga termasuk dengan kejahatan-kejahatan lainnya di wilayah hukum Polres Bulungan. Silakan Pak. Jadi ini buat jajaran saya sendiri. Iya, silakan. Karena kalau
waktu apel apa itu sudah sering saya sampaikan. Baik, tapi ini benar-benar spesial begitu ya Pak ya, karena mungkin pada saat teman-teman kepolisian di pihak di wilayah Kabupaten Tanda Tidung mungkin bisa menyaksikan Kaltara bicara pada hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi kepada seluruh jajaran saya, anggota kepolisian Resor Bulungan, baik yang berada di Kabupaten Bulungan maupun Kabupaten Tanda Tidung, kita telah mendengar arahan dari pimpinan bagaimana kita untuk bisa merespons keadaan yang akhir-akhir ini muncul atau terjadi pada organisasi kita. Jadi mari kita tingkatkan kinerja kita untuk terus mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Kita tegakkan kebenaran, kita tegakkan keadilan, kita pelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang paling penting yang diatur sesuai dengan undang-undang yang ada mengatur tentang Polri. Mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Saya yakin apapun yang kita lakukan dengan niatan yang baik, pasti kita akan mendapatkan manfaat yang baik juga, mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terus semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dharma bakti yang kita lakukan melalui jalan sebagai polisi tidak akan sia-sia. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar SH.SIK, dan kami juga doakan terus semangat Pak agar tentunya situasi di wilayah hukum Polres Bulungan ini semakin kondusif dan semakin semangat untuk jajaran kepolisian. Salam hormat kami untuk teman-teman di Polres Bulungan. Baik, itulah tadi pemirsa dialog saya bersama dengan Kapolres Bulungan, dan tentunya ini menjadi harapan kita bersama agar kita membantu pihak kepolisian sebagai masyarakat tetap menjalankan tugas dengan baik, mengayomi dan melindungi masyarakat, dan tentunya ini juga sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Saya Angki Crescentia, pamit undur diri. Sampai jumpa.